Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Agus dalam mata pelajaran fikih kelas 7 ya, semester 1. Siswa SMP IT Al-Fawaj yang Ustadz banggakan ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita semua ada dalam sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita semua ya. Nah, langsung aja pelajaran yang selanjutnya ya, materi fikih yaitu tentang tayamum ya. Apa tayamum ya? Nanti kita pelajari di bab fikih ini ya. Apa tujuan pembelajarannya ya? Tujuan pembelajarannya, nah di sini ini yang kemarin ya udah dibahas sama Ustadz Agus ya, jenis-jenis najis udah dibahas, memahami jenis hadas. Nah ini memahami jenis hadas ya, memahami tata cara mensucikannya. Nah terus berpikir kritis dalam memahami jenis-jenis najis ya, dan tata cara mensucikannya. Dekat dengan Al-Quran dengan memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 mengenai bersuci. Nah sekarang pelajaran sekarang itu tentang tayamum ya, membersihkan hadas yang kedua ya, selain wudu yaitu tayamum ya. Tayamum ini apa itu tayamum? Langsung saja. Nah tayamum ya, tayamum itu ya selain berwudu yaitu membersihkan atau menghilangkan hadas kecil, bisa juga dengan melakukan tayamum. Nah ini tayamum ya. Hal ini dilakukan jika tidak ada apa? Nah jika tidak ada air ya, ini menjadi penyebab melakukannya tayamum. Nah kalau ada air ya gugur tayamumnya ya. Kalau ada air, kalau dicari nih air ya sampai ya dah kemana dicari air itu gak menemukan, otomatis ya kita bertayamum. Tetapi ketika setelah tayamum lalu kita mau melaksanakan sholat, ternyata ada air, gugur tayamumnya ya, harus diulang ya, berwudu lagi ya, karena ada air. Kalau benar-benar tidak ada air baru dilakukan yang namanya tayamum ya. Ini secara bahasa tayamum memiliki makna al-qasdu, artinya kesengajaan atau tujuan ya, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya gitu ya, memicingkan mata enggan terhadapnya ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Itu menurut bahasa. Nah menurut istilahnya apa tayamum? Tayamum adalah menyapukan tanah atau debu yang baik suci ya ke muka ya, kedua tangan ya sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Ya ada syarat yang telah ditentukan. Nanti dibahas ya syaratnya ya. Nah itu tayamum. Tayamum ini adalah sebagai pengganti wudu dan mandi ya, sebagai rukhsah atau keringanan agama. Itu rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan agama bagi orang yang tidak memakai air ya, karena beberapa halangan ya yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum gitu. Yang pertama, tidak menemukan air gitu, boleh kita tayamum. Yang kedua sakit apa? Sakit keras. Boleh tidak wudu ya, digantinya dengan apa? Dengan tayamum. Lanjutkan ya. Sebab diperbolehkannya tayamum. Tadi ada sebabnya ya. Yang pertama sakit ya, sakit keras ya ini. Kalau masih sakit, misalkan sakit, nah masih kuat berwudu, silakan untuk berwudu. Tapi sakit yang udah parah, yang udah gak kuat, nah ini diganti dengan apa? Nah, dengan tayamum. Misalkan penyakit apa ya yang berat, stroke ya, ada stroke, penyakit apa? Susah bangun misalkan, sakitnya karena demam tinggi susah bangun, boleh tayamum nah ya.
dan sebagainya. Pokoknya sakitnya berat gitu ya. Dalam perjalanan musafir boleh bertayamum ya. Tapi kalau dalam perjalanan menemukan air, otomatis air dulu ya. Dalam perjalanan misalkan dalam kereta api ya tidak ada air, misalkan di kereta api untuk berwudu ya, otomatis tayamum di dinding kereta api. Tidak menemukan air ya, kalau menemukan air di kereta api di dalam bis ya, dengan air gitu. Kalau nggak menemukan air baru ya itu musafir boleh bertayamum kalau tidak menemukan air. Lanjutin syarat tayamum. Ada halangan sehingga boleh tayamum. Ada halangan nih ya, ada halangan sehingga diperbolehkan untuk tayamum. Kayak tadi ya, sakit keras itu halangan ya, boleh tayamum ya. Sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau udah masuk waktu sholat, baru kita bertayamum. Cari dulu air, tidak menemukan, kemana-mana gitu kita cari, nggak menemukan. Apalagi dalam perjalanan nggak ada, di kereta api. Apalagi yang berhaji naik pesawat ya, udah di dinding pesawat aja gitu ya. Nah, kita melakukan tayamum ya. Benar-benar sudah tidak ada ya, baru kita tayamum. Kita diusahakan dulu untuk mencari apa? Usahakan dulu mencari air. Kalau nggak ketemu, benar-benar nggak ketemu, baru kita tayamum. Menggunakan selanjutnya nomor 4, menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, gunakan tanah atau debu yang suci ya, itu ya. Yang selanjutnya menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Kalau di badan kita ada najis, otomatis kita hilangkan najis terlebih dahulu, baru kita baru kita bertayamum ya. Lanjutkan rukun tayamum. Nah, ada rukun tayamum ya. Rukun tayamum. Nah, ada yang pertama niat. Nah, kita harus melakukan niat tayamumnya dulu ya. Niat melakukan tayamum. Nah, niat melakukan tayamum itu yang pertama, rukun tayamum. Yang kedua, menyapu tangan dengan debu. Nah, itu yang kedua, menyapu tangan dengan debu. Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu ya. Setelah berniat menyapu muka dengan debu ya, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Nah, yang keempat, tertib. Ya, kita harus tertib dalam bertayamum ya. Nanti ada tata caranya untuk untuk tayamum ya. Yang pertama, rukun tayamum tadi yaitu niat menyapu muka dengan debu, terus menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat, tertib atau berurutan. Ini sangat simpel sekali tentang tentang tayamum ini ya. Tapi kita harus tahu tata caranya tayamum bagaimana ya. Tata cara tayamum nanti dijelaskan ya. Bagaimana tata cara tayamum yang benar gitu ya. Lanjutkan hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, setelah niat rukun tayamum, sunnah tayamum dulu. Apa itu sunnah tayamum? Yang pertama, membaca basmalah. Ya, kita kayak wudu ya, niat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghembus atau meniup debu dari telapak tangan ya, agar debu yang menempel itu tipis ya. Ditiup ya, atau boleh ditepuk-tepuk. Nah, nggak ditiup, boleh ditepuk-tepuk agar debu yang ada di telapak tangan tipis gitu ya. Itu lanjutin. Selanjutnya, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Nah, tangannya berarti tangan apa? Tangan kanan dulu ya, tangan kanan dulu ya, baru tangan kiri. Selanjutnya, membaca doa setelah tayamum, sama seperti doa setelah
Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Kita ulangi tentang sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama yaitu membaca basmalah. Ya, kita disunahkan ketika kita tayamum membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel itu tipis. Dihembuskan atau ditiup, atau bisa juga dengan ditepuk-tepuk debunya agar debu yang ada di telapak tangan kita itu tipis. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Sama dengan wudhu, ya, di tayamum juga dahulukan dulu anggota badan yang mana? Anggota badan yang kanan, baru yang kiri. Yang keempat yaitu membaca doa setelah tayamum. Sama doanya seperti doa setelah wudhu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sama doanya seperti doa dalam berwudu. Selanjutnya, materi selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga, ya. Ya, misalkan ya kita lagi wudu, lagi tayamum kentut, nah itu batal, ya. Dan sebagainya. Hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga, gitu. Yang kedua, ada air sebelum sholat. Nah, kita melaksanakan sholat. Nah, tetapi sebelum melaksanakan sholat, mau mulai sholat ada air. Nah, bagi yang tayamum karena tidak ada air, nah boleh kita apa? Boleh kita berwudu, gitu, bagi yang tayamum. Nah, kalau nggak ada air sampai sholat, gitu, nah boleh tidak berwudu lagi, ya. Kalau pas mau sholat ada air, ya ulangi, gugur tayamumnya. Yang ketiga, murtad, keluar dari agama Islam. Itulah hal-hal yang membatalkan tayamum. Selanjutnya praktek tayamum. Nah, ini praktek tayamum. Praktek tayamum, ya, kita mulai dari ini. Kita mulai dari mengambil tanah yang bagaimana yang dipakai tayamum, terutama yaitu tanah yang suci itu, yang suci. Gak boleh tanah yang dipakai tayamum tidak suci, ya. Yang pertama tadi kan niat, ya. Niat dulu, ya, kita sama-sama berniat. Nawaitu tayamuma, ya, listibahatis sholati fardholillahi ta'ala, ya. Ya, nawaitu tayamuma, ya, tayammuma. Nah, listibahatis sholati fardholillahi ta'ala, itu niatnya, ya. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat apa? Agar dapat mengerjakan sholat, ya, fardu karena Allah Ta'ala, itu niatnya. Terus, ya, mengambil apa itu? Digambar ada mengambil debu atau tanah, ya. Setelah itu, yang tadi kan ada sunnahnya. Sunnahnya di apa dulu? Dihembuskan dulu, ditiup atau ditepuk-tepuk 3 kali, boleh, ya. Setelah itu ke muka, langsung ke muka. Nah, ya. Sebanyak berapa kali, Ustaz? Sebanyak sama 3 kali. Ya, ambil lagi apanya? Debunya. Setelah diambil debu, tepuk-tepuk lagi atau dihembuskan. Ya, ditiup lagi, ya, biar tipis debunya. Langsung kemana? Ke muka lagi, ya. Sampai berapa kali? Nah, sampai 3 kali. Setelah muka, baru tangan, ya. Tangan. Biasa, ambil apa? Ambil debu lagi. Diambil debunya, ya. Ditiup lagi, hembuskan lagi atau ditepuk-tepuk lagi 3 kali. Nah, setelah itu ke tangan. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu. Yang bawah dulu. Yang bagian bawah, lihat. Yang bagian bawah dulu. Ya, ini tangan kanan, ya. Ya. Balikan
ke depan. Nah, itu baru 1 kali. Nah, biasa 3 kali. Seperti dalam apa? Seperti dalam wudu. Ambil lagi tanah, ya, tiup lagi, tepuk-tepuk lagi, atau tiup atau tepuk, hembuskan atau tepuk-tepuk 3 kali, ya. Di sini dihembuskan ya. Boleh tepuk-tepuk, boleh dihembuskan. Setelah tipis tanahnya biasa, yang kanan dulu, ya. Balikan. Nah, ini sampai 3 kali gitu, sampai 3 kali. Selanjutnya yang setelah 3 kali ini yang kanan, baru yang kiri. Sama, ambil apanya? Ambil debunya, hembuskan langsung ke kanan, tangan kiri. Setelah ke tangan kiri, nah sampai 3 kali sama. Ambil lagi debunya, tepuk-tepuk lagi atau dihembuskan, langsung ke tangan kan sampai siku, lalu ke depan kan sampai 3 kali. Setelah selesai baru membaca doa tayamum. Doanya sama seperti doa dalam sholat, yaitu ya asyhadu alla, doa dalam wudu ya, sama doanya seperti dalam wudu itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu doanya. Mudah-mudahan praktek tayamum ini ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.